Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rel Pengalaman. Baik, untuk di beberapa hari yang kemarin telat untuk upload ya guys, karena saya sedang melakukan penelitian ini guys ya. Jadi kembali lagi kita bahas di video ini penanganan kaki. Nah, kaki yang bubulan bengkak ya, itu kita obati dengan minyak tanah. Nah, sekarang kita mau tunjukkan ke kalian. Oke, kita masuk kandang ternak. Jadi kita akan review. Ini saya lakukan pengobatan ya untuk kaki-kaki kenari yang terkena penyakit ini dengan minyak tanah. Nah, itu seperti apakah hasilnya? Terus bagaimana ya untuk kondisinya setelah kita berikan minyak tanah. Jadi untuk di depan kita, nah ini kandang yang ini, nah itu yang demprok itu guys, kakinya sakit. Nah yang atasnya ini yang warna kuning ini juga sakit guys. Nih sama menderita bubulan guys, itu ada jamur juga di situ sama bengkak. Nah ini juga yang warna rudgal nih guys. Nah itu juga terkena, tapi udah lebih lumayan, udah sehat ya. Tinggal yang dua ini guys ya. Nah yang paling bawah ini juga, ini amat parah ini untuk kakinya, cuman dia makannya udah lahap dan sehat guys. Nah jadi setelah saya lakukan penelitian, saya lakukan percobaan, karena memang saya belum pernah pakai yang namanya minyak tanah atau minyak gas itu. Nah jadi saya tunggu benar-benar ada hasil, ada perkembangan, baru nanti saya bikinkan videonya guys gitu. Jadi kita review lah istilahnya untuk video kali ini mengenai minyak tanah yang dipercaya katanya itu sebagai obat bubul, obat urat merah, dan penyakit kaki yang lain kayak gitu guys. Nah ini minyak tanah ini guys yang saya miliki. Terus langsung aja ya, kita akan lihat di sini untuk kondisi kaki yang sudah kita beri minyak tanah selama 1 minggu lebih guys ya, itu sekitaran 14 hari lah. Nah, oke, di sini dia kan bubulan ya guys ya. Jadi ada bengkak pada kuku-kukunya atau di ujung jarinya itu ada bengkak guys. Juga ada jamur dan bubul-bubul gitu ya. Nah, kita cek di sini. Jadi setelah kita obati dengan minyak tanah, hasilnya ini seperti ini guys. Nah, kukunya nih ada yang copot ya, copot satu. Karena biasanya memang seperti itu guys ya, kalau udah terkena urat merah ataupun bubul itu seperti itu. Oke. Dan kondisi kakinya itu bersisik dan mengering guys, jadi mengelupas ya setelah kita berikan minyak tanah. Jadi seperti ini. Jadi kulit bagian dalamnya itu terlihat guys, karena untuk kulit bagian luar atau sisiknya yang bagian luar sendiri itu terkelupas seperti ini guys. Nah ini setelah kita berikan minyak tanah secara berhari ya guys ya, tiap hari. Jadi saya kasihkannya ini 1 hari 2 kali, jadi pagi sama malam. Nah, kenapa juga malam? Karena di malam itu biasanya banyak nyamuk ya. Jadi kalau kita berikan minyak tanah mungkin ya bisa menghindarkan dari gigitan nyamuk. Jadi kita berikan malam hari juga guys. Oke, jadi kondisinya seperti ini guys. Jadi ngelupas guys kalau kita berikan minyak tanah gitu. Nah jadi untuk kesimpulan atau hasil dari review menurut saya ya, ini menurut percobaan ya, belum tentu benar juga, karena memang ada yang mengandalkan juga bahwasanya minyak tanah memang sangat ampuh ya. Tapi setelah saya pergunakan, nah ini awalnya 1 botol ini nggak segini guys, itu agak penuh, jadi seginilah istilahnya. Saya kasih tiap hari sampai dengan habis segini, tinggal dikit nih guys. Nah saya kasihkan tiap hari kayak gitu. Nah
juga saya kasihkan minyak tawon guys ya. Di video yang kemarin tuh juga saya berikan minyak tawon. Nah, karena dirasa minyak tanah ini kayaknya menurut saya ya itu amat sangat keras gitu guys ya, buat burung atau buat kenari. Jadi di sini guys, setelah itu mengelupas ya, maka kulit lapisan dalamnya ya itu kan keluar dan itu akan lunak guys. Di situ malah bisa membahayakan juga menurut saya. Bisa membahayakan ketika ada nyamuk ataupun kenari tersebut nanti menggigit, karena memang kalau bubulan ini biasanya gatel guys kakinya. Nah, itu akan terjadi urat merah. Nah, setelah saya kasih beberapa hari itu keluar yang namanya urat merah guys. Nah, keluar yang namanya urat merah. Karena apa? Lapisan di terluarnya yang begitu keras itu dia akan ngelupas juga guys. Itu makanya perlu mungkin ya itu harus dikerodong seharusnya guys. Mungkin seperti itu ya. Saya juga di sini nggak pakai kerodong ya, mungkin digigit nyamuk atau gimana ya kayak gitu. Seharusnya dikerodong guys sehingga tidak menyebabkan urat merah. Nah, ini juga saya kasih minyak tanah, alhamdulillah kering. Ya, di sini kering. Nah, lukanya kering. Jadi awal mulanya seperti ini, guys. Jadi bengkak ya, bengkak di ujung kaki, di bagian kukunya. Nah, kita terapi minyak tanah itu sama ya kondisinya. Ini kakinya udah ngelupas-ngelupas kecil-kecil gitu ya. Untuk sisik-sisiknya tuh udah ngelupas-ngelupas. Nah, dari sini juga keluar yang namanya urat merah. Itu karena memang untuk kondisi sekarang ini ya hujan ya guys ya, jadi memang apa ya, rawan sekali untuk timbulnya bubul ataupun jamur di kaki. Jadi memang untuk kebersihan ya, kalau bisa sih pencegahan ya, jadi kebersihan itu guys kita harus jaga gitu. Nah, jadi menurut saya kekurangan dari minyak tanah itu selain memang amat sangat ampuh ya, bisa dipercaya seperti itu, kekurangannya ini kalau kita gak hati-hati atau kita gak sesuai sama ukuran ya, atau kita gak kontrol gitu ya, jadi nanti malah akan menimbulkan urat merah. Nah, urat merah ini juga bahaya juga guys, nanti bisa menyebabkan nyilet hingga mati nanti burungnya kayak gitu. Jadi hati-hati kalau kalian yang pakai minyak tanah atau masih belum, atau masih ingin cari apa ya, cari referensi lah. Jadi saya sarankan hati-hati untuk penggunaan minyak tanah. Kalau bisa sih main aman. Terus untuk durasi penyembuhannya, nah ini sama guys. Saya kira memang awal minyak tanah ini bisa sembuh lebih cepat ya mungkin kayak gitu. Ternyata ini sama guys. Jadi ini sudah beberapa hari ya, seharusnya memang kalau memang ini minyak tanah itu keras gitu ya, itu memang harus sembuh. Harusnya udah sembuh lah istilahnya. Ternyata memang untuk penyembuhannya sama ya. Itu biasanya 1 bulan katanya guys. Karena memang saya juga pernah tanya sama teman-teman ya, itu menggunakan minyak tanah seperti itu kira-kira mungkin 1 bulan ya untuk sembuhnya. Tapi ya tergantung juga seberapa parah, karena memang yang kita alami untuk burung-burung kita ini yang saya pegang itu juga udah apa ya, udah parah atau udah terlanjur ini ya. Oke, jadi kalau kalian ingin main aman kayak gitu ya, saya sarankan jangan pakai minyak tanah ya. Atau kalian juga kalau memang bisa dirasa memang wah lihai untuk penggunaan minyak tanah ya gak apa-apa, bisa dipakai juga. Ini sama sih, fungsinya sama juga ya. Jadi kalau memang dirasa memang terpaksa untuk pakai minyak tanah gak apa-apa, dipakai aja, gak ada masalah di situ, asalkan kalian hati-hati untuk pakainya itu ya. Karena memang ini untuk fungsinya tuh ngelupas sekali guys itu guys. Nah, jadi kalau kita gak hati-hati nanti kenarinya akan gigit jarinya karena memang gatal ataupun digigit nyamuk. Nah, itu nanti bakalan tumbuh yang namanya urat merah. Kayak gitu. Hati-hati sekali ya guys ya. Dan urat merah itu juga itu karena itu adalah infeksi ya. Jadi memang
di video kemarin tuh, makanya saya buatkan itu harus ada antibiotik ya. Kita minumkan obat antibiotik. Bisa kalian pakai Super N atau obat-obat antibiotik yang ada di apotek-apotek guys. Kayak gitu. Nah, ini 3 burung ya, tadi sudah saya tunjukkan. Yang terakhir yang ini yang warna rudgal nih. Nah, ini udah kukunya udah copot semua guys, gara-gara bubul itu tadi ya. Nah, kita udah kasih minyak tanah dan itu udah rontok untuk sisiknya, jadi tinggal bagian kulit bagian dalamnya tuh guys ya. Ini kulit ini sensitif sekali, ketika nanti ada gigitan ataupun ada luka maka akan jadi urat merah guys. Nah, oke, jadi seperti itu ya untuk penggunaan minyak tanah ya. Memang dirasa ampuh, cuman kalau kita agak hati-hati ya bakal jadi tambah runyam ya, tambah sulit lah untuk penanganannya kayak gitu. Jadi yang namanya penyakit kaki, bubul ataupun urat merah itu gimana ya? Jadi memang kita harus telaten lah guys ya. Jadi harus konsisten betul untuk pengobatannya ya. Jadi gak sembarangan atau harus memang hati-hati guys ya. Karena kalau udah terlanjur parah ya itu tadi nanti akan bakalan nyilet. Setelah nyilet itu akan mati burung kanari kita. Oke, jadi kita harus rawat secara konsisten. Nah, di sini udah saya reviewkan untuk mengenai minyak tanah. Jadi memang menurut saya udah jelas ya di situ. Memang kalau pakai minyak tanah intinya harus hati-hati. Intinya kayak gitulah. Ya. Jadi jangan disamakan kayak obat salep ataupun minyak tawon kayak gitu. Jangan disamakan seperti itu. Jadi memang harus hati-hati dan dikontrol juga untuk kondisinya, lingkungannya, apakah nanti kenari itu malah tambah parah atau ada perkembangan untuk penyembuhannya kayak gitu. Oke, mungkin seperti itu aja untuk video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat buat kita semua. Sampai ketemu di next video ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.